Bang, gimana nih Bang sidang hari ini Bang? Ya, hari ini sidang mediasi antara klien kami dengan saudara Alif. Pada intinya, klien kami menginginkan untuk tidak terkabulnya permohonan pembatalan perkawinan dari saudara Alif. Artinya, klien kami ini tetap mempertahankan bahwa pernikahan ini tidak boleh dibatalkan. Seperti itu, dan kemudian kami juga sudah mengajukan persetujuan untuk sidang secara elektronik. Jadi nanti menjawabnya lewati aplikasi e-court-nya. Seperti itu. Alasannya apa sih Bang membatalkan itu? Alasan untuk Menolak Menolak ya? iya, klien kami ini sudah cukup sabar ya. 10 tahun ini Alif menghilang. 11 tahun ya. 11 tahun ini ya. Alif ini menghilang gitu, dari peredaran seperti ini setelah menikahi dari klien kami tanggal 28 November 2011. Datang sampai saat ini seenaknya seperti itu, datang untuk membatalkan pernikahan ini dan tidak mengakui. Iya. Dan yang klien kami keberatan adalah tidak mengenal Ya. dengan klien kami ini. Sedangkan jelas-jelas klien kami ini adalah istri sahnya. Oke. Mbak Nuning, gimana perasaannya? Tidak diakui oleh Alif. 11 tahun menghilang begitu saja, gimana Mbak menanggapinya? Kalau untuk kecewa itu sudah pasti. Karena waktu 11 tahun itu bukan waktu yang singkat. Jadi saya dari pihak saya itu sudah menunggu sangat lama. Sampai mungkin ibu saya sakit. Ya kan, untuk memikirkan anaknya. Karena sampai sekarang benar-benar nggak ada kabar. Ada kabarnya pas saat sedang seperti ini. Gimana perasaan Mbak atau Masnya selama menunggu 11 tahun itu? Kak, ini kan menolak pembatalan pernikahan, berarti kedepannya akan ada perceraian nantinya atau seperti apa? Kedepannya prosesnya akan lanjut untuk pembatalan ini sampai di putusan gitu. Jadi karena tadi sudah kami putuskan untuk ekor, jadi nanti bulan depan ketemu ya. Tanggal 28 Ya. Juni. Setelah 28 Juni itu ada pertemuan lagi. Pertemuan nanti. lagi untuk bukti dan saksi. Sidang lagi untuk pembuktian dan saksi ya. Ini dibatalkan atau diceraikan, Mbak? Baik, Pasti ini kan diceraikan. pembatalan pernikahan, kita menolak. Gitu. Klien kami untuk menolak untuk dibatalkan. Maunya Gitu. diceraikan. Tetap bercerai, tapi nanti itu di perkara yang berbeda. Seperti itu. Tadi Mbak ini sempat kenalkan diri atau dia mengenalkan diri di situ? Sempat sapa-sapaan nggak sih Mbak di dalam? Sempat buka masker, tapi klien kami itu keberatan tuh. Katanya Alif nggak mengenali gitu klien kami. Nah itu sangat keberatan gitu. Gimana rasanya setelah dinikahi ditinggal dan sekarang dibatalkan dan bilang nggak kenal, seperti itu. Itu klien kami itu sangat berkeberatan sekali dengan hal tersebut. Pernah apa mungkin perkenalan sebelum menikah itu pernah jalan bareng nggak sih? Atau mungkin Proses makan pernikahannya. bareng gitu? Sebelum-sebelumnya pernah jalan bareng nggak sih Mbak PDKT, Nuning? pacaran sebelum adanya proses pernikahan. Kita itu dijodohin. Oke. Jadi kita ketemu pas menikah. Tapi kita juga kenal karena kan menikah ijab kabul pun kita di depan penghulu sama. Jadi kita kenal muka, dia juga kenal muka saya. Awalnya dijodohin ya Mbak, dengan siapa dijodohin Mbak? Adalah Dari kerabat Alif kah? Atau dari keluarga Mbak kah? Atau gimana? dari kerabat teman dekat aja sih. Teman dekat Alif? Bisa jadi itu. Dan kalau saya sendiri kan karena memang dijodohin, jadi saya nggak apa sih namanya? Tidak menolak karena mungkin umur saya pada saat itu emang harus menikah gitu. Sudah saatnya Sudah menikah. saatnya menikah gitu. Jadi saya dikenalin ada orang pengusaha atau misalkan dia udah bertanggung jawab dan baik, jadi kenapa enggak gitu kan. Cuman kan ternyata hasilnya dia seperti itu. Saya pikir dia orang yang bertanggung jawab, tapi ternyata kan tidak. Karena pas sudah menikah saya tidak ketemu lagi. Berarti pengakuannya adalah pengusaha ya Alif ya Mbak? Iya. Yang paling penting adalah setelah ijab kabul itu dokumennya dibawa semua. Gitu loh. Dokumen dibawa semua, bilangnya mau usaha, ya sampai sekarang nggak balik-balik lagi, terus nongol di 2021 tahu minta pembatalan. Sedangkan ya ini kan masalah hidup dan hajatnya dia punya suami, kok bisa-bisanya nggak tanggung jawab gitu loh. Mbak Nuning Selama begitu. ini nggak pernah menikah lagi dengan siapapun. Belum karena lagi memang saksi-saksi sosialnya ya. iya, karena yang memang terkatung-katung diterima oleh dengan klien hubungan kami yang Dari tanpa tetangga, kejelasan ini. dari rekan-rekan teman-teman. menanyakan semuanya ya. Jadi saya menanggung
sakit dan malu ya. Iya. Saya gitu. Mental saya, ibu saya, atau harusnya saya sudah berumah tangga seperti mungkin wanita-wanita lain gitu ya. Tapi kan saat ini ya harus sudah punya anak juga. Tapi untuk saat ini kan saya benar-benar belum menikah lagi. Atau misalkan ya pokoknya gara-gara ini nggak jelas gitu, saya nggak dijelasin, saya nggak ada perceraian, dari pihak sana juga nggak mendatangi saya atau mencari saya mungkin atau sebagainya. Kak, berarti dalam 11 tahun ini kakak udah berusaha belum sih nyari? Apalagi sekarang udah ada sosial media. Kalau untuk mencari itu udah pasti saya mencari ya Mbak. Cuman kan konteks semuanya nggak ada, konteksnya nggak ada semua, dan saya kan nggak tahu kalau dia public figure, karena kan bilangnya dulu awalnya dia pengusaha. Kalau mungkin saya tahu dia public figure mungkin gampang aja kita cari kemana ya. Cuman saya kan memang nggak tahu kalau dia awalnya itu public figure. Mbak Nuning 11 tahun baru hari ini ketemu Alif, gimana perasaannya Mbak Nuning setelah 11 tahun ditinggal? Sangat kecewa Mbak, sangat kecewa. Dia tidak mengenali saya, sementara saya tahu dia istilahnya pas orangnya, pas tadi saya lihat gitu ya. Ya memang betul dia orangnya pada saat menikahi saya. Sudah Adakah sempat mungkin buka masker juga kan? Adakah mungkin perubahan dari Alif dari yang sebelumnya Mbak? Kalau untuk perubahan sudah pasti, karena kita udah 11 tahun ya Mbak ya. Dan dia bukan muda lagi seperti yang 11 tahun yang lalu. Mbak Nuning akan ada tuntutan lagi kah, apa hanya cuman untuk ingin tetap bercerai dengan Alif? Jadi untuk sementara ini kita kan hadapi untuk pembatalan pernikahannya, kita tetap pada pendirian kita. Kita tetap pada pendirian kita untuk menolak pembatalan pernikahan ini. Ya kedepannya pasti ada tuntutan-tuntutan lainnya. Nanti kan kami akan juga infokan ya. Bang, besok kabarnya Kak Nuning bakal jadi saksi di kasus isbatnya Aska sama Alif, bakal hadir kah besok? Hadir. Ini ada kaitannya semuanya soal. Kalau misalkan pihak si Alif menikah lagi dan sebagainya kan mestinya ada izin dari istri pertama. Kan istri pertama yang masih tercatat dan sah. Ya ini istri sah pertama. Ini dia juga jadi punya keterbatasan ya dalam mencari gitu loh. Kan kerja juga, karyawan swasta juga gitu. Jadi punya keterbatasan. Kalau masalah mencari, mereka dia dan keluarganya ini, adiknya juga mencari sudah semampunya. Namun apa daya ya, tidak berhasil. Gitu. Barulah sampai saat ini. Ibunya sampai sakit memikirkan anaknya ini gitu. Jadi secara psikologisnya sudah sangat terpukul dan terganggu. Bang, ini pihak Alif waktu sidang isbat sama Aska bilang kalau Aska sama Kak Nuning itu kerjasama gitu untuk menjatuhkan Alif. Tanggapannya gimana Bang? Tanggapannya coba dibuktikan aja kerjasamanya seperti apa. Gitu. Kalau memang mereka punya bukti kerjasama, itu tunjukkan buktinya. Gitu. Kita gitu aja yang ngomongnya by data aja. Gitu kerjasamanya apa sih? Gitu. Kayak gimana sih caranya kerjasama seperti itu.